Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi guys. Jadi di kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan unboxing sekaligus tes untuk Grafikat. Ya, ini unboxing karena masih ada boxnya guys, walaupun hanya box bagian dalam. Kebetulan box bagian luarnya saya tidak dapatkan. Jadi ini hanya box coklat bagian dalam. Ini untuk VGA-nya adalah seri RX 560 Sapphire Pulse ya guys, Sapphire Pulse RX 560. Untuk kelengkapannya di sini hanya VGA saja sekaligus static backnya ya guys, static backnya. Untuk CD dan kelengkapan lainnya tidak ada. Jadi ini hanya VGA saja. Kemudian untuk unitnya seperti ini guys. Oke, saya akan tunjukkan lebih detail. Ya, ini unitnya masih kinclong banget ya guys, mulus banget, dan heatsinknya juga masih like new banget seperti itu. Kemudian di sini memerlukan 6 pin power tambahan guys, membutuhkan 6 pin power tambahan. Jadi untuk TDP nya kurang lebih di 75 watt ya kalau 6 pin power tambahan. Dan ini ada port, display portnya ada satu, HDMI ada satu, dan DVI nya satu. Dan teman-teman bisa lihat di sini juga masih kinclong banget, tidak ada karat. Oke, kemudian di bagian belakangnya, di sini masih ada segel pabriknya ya guys ya. Ada segel WD seperti ini, masih belum pernah dibuka sama sekali. Dan kondisi heatsinknya, PCB-nya pun masih bagus banget, masih mulus ya guys ya. Oke, ini saat ini akan saya langsung pasang ke unit saya dan kita akan lakukan tes ya guys ya. Baik guys, jadi untuk grafika sudah saya pasang. Di sini menggunakan 6 pin power tambahan ya guys, seperti teman-teman lihat di layar. Dan saya suplai dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kemudian saya menggunakan port di bagian HDMI. Kita nyalakan powernya guys. Oke, ada respon dari mouse sudah menyala. Kita akan nyalakan powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Perputaran kipasnya juga cukup mulus, silent ya guys, seperti itu. Kita langsung menuju ke display guys. Oke, sudah mengarah ke Windows, mantap. Jadi saya tes di hari Jumat 9 Juli ya guys, 9 Juli jam 10.42 atau hampir jam 11 siang ya. Kita tunggu untuk display mendeteksi, dan kipasnya langsung berhenti ya guys. Jadi ini ada automatic fan controlnya berfungsi dengan baik, mantap. Oke, kita tunggu loading dulu. Saya tunjukkan ya, ada automatic fan control ya. Sebentar guys. Ya, kipasnya berhenti ya, automatic fan control. Oke, saya sesuaikan layarnya dulu guys, supaya pas center. Oke, langsung kita AMD radionya udah terload ya, Radeon softwarenya. Kita buka test beberapa GPU Z dan CPU HD monitor, HW monitor ya. Kita expose ke grafikatnya aja. Oke, taruh sini. Masih adem banget nih, suhunya 31 derajat. RX 560 terdeteksi dari Sapphire, berjalan di 8 kali saat idle. Shadernya 1024, GDDR5 Micron 4 GB. Saya menggunakan Adrenalin 21.3.2 ya guys. Kemudian untuk sensor kita rubah ke current. Kita rubah current dulu. Mantap. Ya, suhu 32 derajat Celcius ya saat idle. Kita akan tes pertama menggunakan ROG Benchmark dengan kita aktifkan untuk artifact scannernya. Kita tes ya guys. FPS-nya di 44 fps. FPS pertama ya guys, 44, 45 fps. Ya, GPU temperaturnya karena idle, kipasnya baru berputar saat menyentuh 55 derajat Celcius ya guys. Saat ini suhu menunjukkan 50
7 derajat Celcius. Untuk angkatan pertama ini baru muter ini guys. Oke, stabil di 44 fps ya. Mulus, stabil. Kita tunggu sampai 100% guys, 1 menit aja. %85, suhu di 65 derajat. 100%, suhu di angka 67 derajat dengan skor 2585 43 fps ya. Oke, kita taruh di sini. Jadi saya akan screenshot dulu, tapi kita tunjukkan ke teman-teman untuk skor maksimalnya. Hai guys. Ya, GPU clocknya di 1279, 67 derajat Celcius, terendahnya di suhu 31 derajat Celcius. Saat ini sudah proses penurunan di angka 45 derajat Celcius. Turunnya cepat banget guys. Kemudian untuk TDP-nya ini teman-teman perlu tahu, VGA ini membutuhkan 70 watt ya. Maksimal, average 27 watt, dan saat idle hanya butuh 6 watt. Dari GPU Z butuh 70 watt. Kalau dari HW monitor 62 watt. Nanti teman-teman bisa sesuaikan untuk GPU untuk power supply-nya. Oke guys, ini akan saya screenshot dulu dan kita lanjut tes yang kedua menggunakan 3D Mark ya guys. Oke, yang kedua kita akan tes menggunakan 3D Mark guys. Jadi ini kipasnya udah idle lagi, tidak berputar lagi karena ada automatic fan controlnya ya. Oke, yang kedua kita akan tes menggunakan 3D Mark Advanced Edition. Spesifikasinya seperti ini, RX 560. Dan kita stress test menggunakan night rate ya. Night rate kita running guys. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa guys, nanti akan saya tunjukkan untuk looping yang pertama. Karena looping ini kurang lebih 20 menit, jadi cukup lama kalau kita record secara full. Jadi saya akan tunjukkan loop pertama dan loop ke-20 sampai tampil hasilnya guys ya. Seperti itu guys. Kita tunggu proses loadingnya terlebih dahulu. Seperti tes yang pertama tadi, teman-teman bisa lihat grafik card ini membutuhkan TDP 70 watt ya guys ya. Dari GPU Z terdeteksi 70 watt, sedangkan dari HW monitor itu 62 watt. Jadi teman-teman di sini dipastikan harus menggunakan PSU dengan 6 pin power tambahan, jadi kurang lebih ya minimal harus 400 watt dengan kondisi power good-nya di atas 250 milisecond. Ini FPS di 136, terendahnya di 121, 119, 117 terendahnya dari pengamatan saya guys. Ini kita looping pertama, saya sudah record dulu looping pertama. Ya, kipas sudah berputar. Terkumpul berapa frame nih dari satu loopingnya? Kurang lebih satu loop ini 59 detik ya, atau 1 menit lah, kita ambil 1 menit. Untuk looping pertama ini kita lihat di sini sudah tembus 6000 frame dalam 1 menit ya, kurang lebih 7500 frame. Oke, ini sudah loop kedua. Nanti saya akan skip dulu guys videonya, kita langsung tunjukkan loop ke-20 dan hasilnya ya guys ya. Saya akan skip dulu guys. Oke guys, ini langsung saya lanjut record lagi untuk loop ke-20 atau loop terakhir ya guys ya. Jadi satu looping ini bisa terkumpul kurang lebih 7000, hampir 7500 frame ya, dengan proses kurang lebih hampir 1 menit. Jadi ini hampir 20 menit untuk 20 loopnya. Untuk FPS terendah dari pengamatan saya di sini 112 FPS. Untuk FPS tertinggi kurang lebih di 146 atau 145 FPS. Tapi nanti kita lihat di hasilnya guys. Untuk performa grafik card ini masih berapa persen sih? Seperti itu. Kemudian untuk suhu dan lain sebagainya kita langsung lihat di monitor nanti ya guys ya. Ya, ini loop terakhir tinggal beberapa detik dan performanya cukup stabil kalau saya lihat. Kipasnya juga cukup silent guys, tidak ada cooling whine.
Oke, kita lihat hasilnya. Running. Please wait. Mantap guys, performanya jos ya guys, masih 99.8%. Kemudian FPS rendahnya di 124, base loopnya di 124 juga. Jadi average di 124 FPS ya guys, selisih sedikit guys. Oke, kita lihat untuk detail dari suhunya ya. Untuk suhu tertinggi di sini di 76 derajat, tapi ini juga sempat turun, makin ke belakang makin turun. Jadi saat momen-momen tertinggi itu di 76 derajat Celcius ya guys. 76 derajat Celcius seperti itu guys. Performa GPU bisa 100%, 99%, 98%. Mantap guys, jadi performa grafik card ini masih 99%. Jadi kondisinya masih benar-benar seperti baru performanya ya. Oke guys, untuk reviewnya kurang lebih sampai di sini. Ya, kita akan ketemu lagi di review grafik card yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.